Kalau misalnya ada kasus-kasus sengketa konsumen yang nilainya kecil, ya udah beredaan itu istilahnya. Buatmu nih beredaan. Nah, ada nggak standar di BPSK? Ini kalau misalnya kerugiannya di bawah 1 juta misalnya nggak akan ditindaklanjuti atau gimana nih Bang? Soalnya kan di instansi sebelah tuh ada tuh katanya kayak gitu tuh Bang ya. Kalau di kepolisian kan biasanya 2.500.000. Aduh disebut lagi ya Bang. Sobat Cerdas, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Selamat datang kembali di Korkal Siniar teman-teman, dan ini adalah ini salah satu diskusi yang aku harapkan untuk terjadi di Korkal Siniar teman-teman, karena kita akan ngobrol tentang sebuah badan atau sebuah lembaga gitu yang dia itu menangani. Kalau kita ini kan selama ini menghadapi masalah-masalah dengan produsen, dengan orang yang menyediakan jasa, itu tuh kita ribet nih, pasti ke pengadilan nih, ini harus ke polisi dulu. Nah sebenarnya ada satu lembaga teman-teman yang bisa mewadahi keluhan-keluhan kalian itu sebelum sampai ke pengadilan atau ke kepolisian. Apakah omongan saya ini benar ya? Kita langsung tanya aja sama orangnya ya. Sudah bersama saya Ketua BPSK Kota Samarinda, Bang Asran Yunisra. Selamat siang Bang. Siang. Bang, bener nggak Bang yang saya sampaikan di awal tadi Bang, bahwa BPSK itu apa sih Bang kepanjangannya Bang? Panjangannya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, dari namanya kita sudah bisa tahu teman-teman, penyelesaian, ada kata penyelesaian di sana. Nah, sengketa konsumen itu Bang, kalau yang kita yang dalam pikiran saya nih Bang, sengketa konsumen itu kan biasanya berkaitan dengan misalnya kita tidak puas terhadap produk gitu Bang ya. Atau sebuah layanan gitu. Nah, kalau dari BPSK sendiri mengkategorikan sengketa yang dimaksud itu apa Bang sebenarnya Bang? Sengketanya itu sebenarnya dalam artian luas, artinya tanpa batasan sih sebenarnya. Cuman memang yang terkait dengan masalah konsumen, masalah dalam pemanfaatan suatu barang atau jasa. Ya sama seperti yang Bapak contohkan tadi, misalnya saya kalau mau menggunakan produk ini kok nggak seperti yang diperjanjikan atau nggak seperti yang dipromosikan, atau misalnya pada saat saya menggunakan ini saya malah sakit atau malah dirugikan. Apabila ini keluhan ini nggak ditanggapin oleh pelaku usaha, maka itulah yang dinamakan sengketa. Sengketa, keluhan yang tidak ditanggapi. Nah, biasanya kan kita nih sekarang semuanya serba media sosial Bang. Ya. Semua serba media sosial. Ketika misalnya kita pakai produk, anggaplah kendaraan bermotor yang gampang patah-patah itu Bang ya. Ada lah yang lagi diceritain, lagi ramai itu. Kan sekarang kita nge-share di media sosial nih pengalaman kita belajar menggunakan produk ini ternyata patah misalnya ya, kendaraan bermotor anggaplah begitu. Terus kita share di media sosial. Dari yang kita lakukan itu ternyata aktivitasnya malah kena ke Undang-Undang ITE ternyata. Dilaporkan ke Undang-Undang ITE. Nah, yang kayak gitu-gitu gimana tuh Bang nantinya Bang? Mekanismenya seharusnya seperti ini. Manakala seorang konsumen merasa dirugikan, misalnya dia lagi menggunakan produk motor tadi itu ya. Produknya misalnya masih baru, tiba-tiba udah karat, ternyata tiba-tiba udah patah gitu. Hal pertama yang dia laksanakan seharusnya menghadap kepada pelaku usahanya. Harusnya datang ke produsennya. Dalam hal ini kalau misalnya motor mungkin ke dealernya. Ke dealernya. Sampaikan keluhannya, minta tanggapan dari pelaku usahanya. Apakah dalam bentuk ganti rugi, ganti barang unit, yang atau sama apa gitu ya. Atau seperti apa. Nah itu dulu yang harus disepakati dengan pelaku usaha. Apabila keluhan itu nggak ditanggapin, atau misalnya tidak ada kesepakatan, misalnya bengkel bilang saya bisa ganti rugi nih, tapi situ yang bayar, misalnya free ongkos pasangnya. Nah di sini kan masih ada tidak sepakatan antara konsumen dan pelaku usaha. Nah sengketa ini kalau mau diadukan ke BPSK bisa kita tangani. Jadi harus ada proses penyelesaian secara internal dulu gitu Bang? Internal dulu. Kapan tepatnya BPSK itu atau sejauh apa BPSK ini bisa bisa menangani sebuah sengketa Bang? Misalnya kalau itu kan sifatnya satu orang ke satu produsen gitu. Kalau misalnya ini sudah lebar nih misalnya Bang, misalnya dia produknya impor nih misalnya. Nah kan tidak mungkin tuh dia bisa mengakses ke ke produsennya atau bahkan ke penjualannya lah gitu Bang. Penjualannya misalnya, atau juga kadang-kadang penjualannya yang bersifat online gitu Bang. Nah itu gimana tuh Bang? Bisa kah atau enggak tuh? Iya.
Kalau persoalan barang impor itu biasanya ada importir. Nah itu mungkin nanti yang kita panggil importirnya. Tapi kalau untuk penjualan online memang satu-satunya cara di BPSK syarat yang harus dipenuhi itu harus tahu alamat pelaku usahanya. Alamat si penjualnya gitu Bang? Iya. Nah yang kita khawatirkan memang kalau di marketplace yang resmi atau terdaftar mungkin gampang untuk melacak pelaku usaha, sehingga kalau ada sengketa BPSK bisa mudah untuk memanggil. Tapi kalau yang online yang ada dalam masyarakat, yang kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, kadang kan nggak ketahuan itu pelaku usaha. Nggak tahu nih di mana gitu ya. Untuk kasus yang seperti itu dengan sangat terpaksa kami tolak. Karena apa? Karena kami nggak bisa memanggil pelaku usahanya. Nah kalau misalnya ini menarik sih Bang. Kalau misalnya ketika ini jelas nih alamatnya si pelaku usaha, misalnya dia anggaplah kosmetik misalnya gitu Bang ya. Kosmetik ternyata menyebabkan iritasi dan seterusnya. Keracunan dan ternyata sudah disuratin sama BPSK. Si orang yang atau si pelaku usaha ini nggak mengindahkan surat dari BPSK. Ini apa Bang yang bisa dilakukan oleh memang ada dalam 1-2 kasus kejadian seperti itu. Jadi misalnya kita panggilan pertama itu mereka nggak datang, panggilan kedua itu kita panggil lagi dengan catatan, kita kasih catatan itu bahwa BPSK punya kewenangan untuk meminta bantuan tenaga penyidik, artinya dari kepolisian. Bisa Bang ya? Untuk menghadirkan pihak pelaku usaha. Nah, kalau sudah dapat panggilan kedua, ketiga seperti itu biasanya udah pasti datang biasanya. Pasti datang, karena ada ancaman polisi dari itu Bang ya? Ada catatan seperti itu, dan memang itu diamanahkan sama undang-undang. Kalau nggak datang, ini gimana Bang? Kalau nggak datang akhirnya? Secara resmi surat kedua, ketiga tidak sampai sekarang memang belum ada kejadian seperti itu ya. Jadi memang BPSK belum pernah sampai ke tahap meminta bantuan ke penyidik. Begitu dipanggil langsung datang gitu Bang orangnya ya. Berarti Abang wilayah Samarinda Bang ya? Kalau BPSK Kota Samarinda sebenarnya saya ceritakan dulu, memang BPSK di Kaltim ini ada 3. Di seluruh Kaltim ada 3? Ada 3. Yang membentuk, satu pertama dibentuk di Balikpapan. Itu membawahi Balikpapan, Pasir Utara sama Pasir. Samarinda itu membawahi Kukar, plus Kubar sama Mahulu. Justru malah agak jauh nih Bang ya? Ya, Sangatta dan Bontang ikut ke Berau. Ikutnya ke Berau. Jadi baru 3 ini Bang ya? Tapi udah lumayan mengcover pelayanan lah ini Bang ya? Selama ini sih lumayan. Sejauh ini laporan gimana Bang? Warga Samarinda nih Bang? Warga Samarinda semakin kesini kok semakin rendah ya masuk pengaduan sengketa. Ngadunya semakin sedikit? Ya, sengketanya semakin sedikit. Nggak ada masalah kabuanmu nih? Atau gimana Bang? Atau memang takut mengadu atau kurang sosialisasi nih mungkin? Nah, makanya apakah kami BPSK sendiri udah berpikir apakah memang sosialisasinya yang kurang, tapi selama ini udah sering diadakan sosialisasi, atau mungkin faktor budaya. Apa ini Bang? Budaya apa nih Bang? Gini, kadang untuk masyarakat, saya nggak menggeneralis ya, masyarakat Kaltim, Samarinda, Balikpapan, dan wilayah sekitar ya. Kalau misalnya ada kasus-kasus sengketa konsumen yang nilainya kecil, ya udah beredaan itu istilahnya. Buatmu nih beredaan. Nah, saya jadi penasaran tuh Bang. Kan memang kita selalu ada kayak gitu Bang. Ya udahlah 100-200 ribu gitu betul. Atau. Nah, ada nggak standar di BPSK? Ini kalau misalnya kerugiannya di bawah 1 juta misalnya nggak akan ditindaklanjuti atau gimana nih Bang? Soalnya kan di instansi sebelah tuh ada tuh katanya kayak gitu tuh Bang ya. Kalau di kepolisian kan biasanya 2.500.000. Aduh, disebut lagi ya Bang. Beliau yang nyebut ya. Pengadilan itu ya kan memang ada peraturannya. Kalau di BPSK gimana Bang? Di BPSK nggak ada. Nggak ada. Kerugian Rp1.000 pun bisa diadukan. Iya, diadukan. Teman-teman, kalau kamu merasa rugi walaupun cuma Rp1.000, laporin aja ke BPSK. Misalnya bubuhanmu beli di warung Daeng, ternyata daluarsa ya misalnya. Nah, itu bisa Bang ya, diaduin Bang ya. Paling tidak kalian merasa punya tempat buat mengeluh nih. Ada bahkan pernah kasus di BPSK itu masuk itu mengasal pengaduan beli minuman secara online waktu itu cuman nggak segar, minuman potongan buah gitu, rojak nggak segar. Itu aja diadukan. Diproses Bang? Kita proses dan kita diselesaikan secara mediasi. Diselesaikan secara mediasi. Nah, ini soal penyelesaian masalahnya nih Bang. Kan ada mediasi, kemudian ada apa lagi nih Bang biasanya? Konsiliasi sama arbitrase. Konsiliasi sama arbitrase. Nah, konsiliasi ini apa nih Bang? Buah nih kayaknya nggak ngerti nih Bang, konsiliasi ini apa nih Bang? Baik, jadi gini, saya terangkan dulu ya prosedurnya ya. Siap. Begitu ada sengketa masuk, biasanya sekretariat BPSK ini akan melihat dulu nih latar belakang konsumen.
Biasanya yang bisa ditangani oleh BPSK itu konsumen akhir. Konsumen akhir, oke. Apa sih end user? End user. Oke. Artinya bukan Tinggal untuk buat end user. bukan untuk diperdagangkan Bukan ya. udah dimakan lah Pak, yang dipakai Ya, gitu ya. yang untuk Oke. dikonsumsi langsung. Siap. Nah, kalau sudah ada seperti itu, yang kedua kita akan lihat apakah konsumen ini sudah pernah datang mengadu kepada pelaku usaha. Oh, oke. Kalau memang belum mengadu, kita suruh dulu pengaduan dulu deh ke pelaku usaha. Siapa tahu tanpa harus BPSK dia datang baik-baik ke pelaku usaha, udah diselesaikan, ya sudah, berarti tanpa perlu BPSK memanggil pelaku usahanya. Nah, kalau itu sudah terpenuhin, yang ketiga barulah kita panggil pelaku usaha dan konsumen datang di hari pertama itu untuk penyelesaian sengketanya. Nah, di hari pertama itu akan kita tanyakan ke para pihak. Syaratnya BPSK bisa meneruskan penyelesaian sengketa ini kalau pihak konsumen dan pelaku usaha sepakat menunjuk BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Oh, harus ditunjuk dulu? Harus ditunjuk dulu. Kalau salah satu pihak tidak setuju, kita kembalikan. Oh gitu. Misalnya saya yang lapor, kemudian sama perusahaan atau sama penyedia jasa gitu ya. Dia nggak setuju nih? Nggak setuju. Nggak bisa diproses, Bang? Nggak bisa diproses. Kita kembalikan ke pihak konsumen. Dan kita sampaikan bahwa walaupun pelaku usaha tidak setuju untuk diselesaikan BPSK, sengketa konsumennya itu bisa diselesaikan dengan mekanisme lain, datang ke pengadilan misalnya. Di pengadilan juga kan tidak perlu ribet, ada yang namanya gugatan sederhana untuk angka gugatan yang di bawah 500 juta sekarang. Dan itu penyelesaiannya cepat, 21 hari juga. 21 hari. Cuma memang kami sampaikan ke pihak pelaku usaha, namanya ada plus minusnya. Kalau ini diselesaikan di BPSK atau ini diselesaikan ke pengadilan. Secara umum nih Bang, lebih ribet mana nih ya, biar teman-teman punya gambaran nih, di BPSK atau di pengadilan? Kalau di pengadilan ribet. Kenapa? Pertama, hukum acaranya kaku. Oke, hukum acara tuh Bang, kasih dulu Bang, pelan-pelan nih Bang, hukum acaranya Bang. Hukum acara itu apa ya? Hukum yang mengatur terkait masalah tata cara persidangan. Tata cara persidangan, oke. Harus datang, harus menggunakan pakaian sopan, gitu-gitu Bang ya? Jangka waktunya, agendanya itu udah rigid, nggak bisa berubah, nggak fleksibel. Oke, terus kalau di BPSK? Kalau di BPSK kita lebih fleksibel. Oke. Kemudian yang kedua, di BPSK, majelis BPSK ini bisa memberikan konsultasi, bukan cuma ke konsumen, ke perusahaan juga, ke pelaku usaha juga. Oh, oke. Nah, beda kalau di pengadilan hakim tidak boleh bersifat aktif. Harus ini Bang ya, harus benar-benar pokoknya harus adil lah gitu Bang ya. Bukan adil, kalau di pengadilan juga adil. Cuman hakim itu nggak bisa bersikap aktif kalau dalam pemeriksaan kasus. Cuman dengerin aja gitu Bang ya. Pasif, bukan dengerin. Aktif ini berarti dia bertindak sendiri gitu. Kalau kayak memberikan nasihat atau konsultasi itu hakim dilarang. Oke. Kalau di BPSK boleh. Dalam beberapa hal hakim dilarang. Misalnya kalau di perdata salah satu pihak misalnya nggak bisa menghadirkan bukti ini, terus meminta hakimnya supaya bukti ini dihadirkan oleh pihak lawan, itu nggak boleh. Karena di situ hakim dia bersifat aktif jadinya. Beda dengan misalnya kalau hakim administrasi, hakim tun ya itu boleh dia hakim aktif. Nah kalau di perdata nggak boleh. Kalau di BPSK bahkan sampai memberikan konsultasi. Bisa bahkan karena lebih fleksibel dia, lebih santai. Berarti tata aturan sidangnya juga lebih sederhana gitu. Lebih sederhana. Nah kalau soal ini kan namanya masyarakat ini kan selalu berpikirnya jangan-jangan ntar kalau misalnya gue lapor penyelesaiannya berpihak ke si pengusaha. Nah itu jaminannya apa nih Bang? Jadi memang BPSK ini gini, BPSK ini lembaga yang netral, sama seperti pengadilan. BPSK itu memang ada tiga unsur ya, satu pelaku usaha, dua konsumen, tiga pemerintah. Dan yang mengetuai bahkan memimpin persidangan itu dari unsur pemerintah. Jadi tidak perlu khawatir bahwa nanti BPSK ini kepanjangan tangan dari konsumen, enggak. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu kalau memang ini kesalahan atau kelalaian dari konsumen, ya kita putuskan bahwa ini kesalahan atau kelalaian konsumen sehingga tidak pelaku usaha dibebaskan dari kewajiban ganti rugi. Iya tadi kan Abang sempat nyebut tuh penyelesaiannya tuh ada mediasi, kemudian konsiliasi. Nah konsiliasi ini apa sih Bang tadi Bang? Selanjut yang tadi ya. Jadi misalnya kalau para pelaku usaha sama konsumen sudah setuju, kita pertanyakan lagi, kita tawarkan bahwa di BPSK ada 3 cara penyelesaian. Konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dan ini harus disepakati juga oleh para pihak.
Oke, harus sama-sama deal lah ya. Gitu. Iya, deal. Oke, Jadi oke. misalnya takutnya konsumen bilang, saya nggak mau mediasi aja, tapi pelaku usaha mau arbitrase, nggak bisa juga kita lanjut. Kita kembalikan lagi, artinya tidak bisa kita proses walaupun sudah menunjuk BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketanya. Oke. Jadi ini yang harus dipilih. Nah, apa bedanya dari tiga cara penyelesaian ini? Kalau konsiliasi ini, BPSK itu cuma menyediakan tempat dan sarana fasilitas untuk pelaku usaha sama konsumen rembukan. Oke. Kalau mediasi, bedanya sama konsiliasi, kami bersikap aktif untuk memberikan nasihat kepada pihak yang membutuhkan. Oke. Nah, kalau arbitrase, itu sama seperti pengadilan. Jadi sistemnya ada jawab-menjawab, jadi pengaduannya dijawab sama pelaku usaha, nanti buktinya kita periksa, surat maupun saksi, di akhir sesi nanti, di akhir sidang nanti kita putuskan. Jadi bukan kemauan para pihak itu putusan, tapi hasil akhir dari penilaian pertimbangan majelis. Haruskah didampingi penasihat hukum, Bang? Tidak ada keharusan. Sebenarnya kita malah lebih mendorong supaya para pihak sendiri yang hadir. Kenapa? Langsung. Supaya biasanya kalau pakai penasihat hukum itu pasti membutuhkan biaya. Jadi sebisa mungkin penyelesaian sengketanya tanpa biaya gitu, Bang? Iya, tanpa biaya. Makanya kalau misalnya nanti alasan konsumen atau masyarakat, waduh kalau saya datang ke sana saya nggak tahu apa-apa, nanti ditipu gini-gini. Makanya saya bilang, di BPSK kita memberikan konsultasi, bukan cuma ke pelaku usahanya, tapi ke konsumennya juga. Jadi walaupun masyarakat tidak mengerti skemanya atau sistem pemeriksaannya, nanti akan kita jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi tidak perlu khawatir lagian itu juga hukum acaranya fleksibel. Makanya tidak perlu khawatir. Siap. Kalau di pengadilan kan kita sering dengar biaya perkara. Itu adakah di BPSK, Bang? Tidak ada. Tidak ada biaya perkara. Jadi kalau misalnya punya keluhan, dipastikan dulu udah ke penyedia jasanya. Kalau misalnya tidak ada tanggapan, baru dibawa ke BPSK. Nah, kalau di Samarinda nih, Pak, Bang, gimana cara teman-teman bisa mengakses BPSK? Kalau masyarakat atau konsumen di wilayah Kota Samarinda atau wilayah Kubar sama Makamulu. Kalau bisa datang langsung untuk sementara masih sekretariatnya masih di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Pemprov Kaltim. Di Jalan MT Haryono. Tapi kalau tidak bisa datang langsung, bisa masukkan lewat online pengaduannya. Ke mana itu, Bang? Coba ketik aja di Google itu Sikomeng. Di Google Sikomeng. Buka Google Sikomeng. Ketik Sikomeng, karena itu bukan aplikasi ya. Website yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait segala pengaduan dari konsumen. Websitenya apa namanya, Bang? Saya kurang tahu, pokoknya. Tapi kalau di Sikomeng paling atas sudah muncul itu. Nanti bisa dicoba teman-teman ya. Nah, kalau Instagram atau Twitter, X ya namanya sekarang ya, atau apa yang bisa saat ini belum ada. Sekarang belum ada, Bang. Hotline belum ada, Bang? Belum ada. Masih kita gabung sama Dinas Perindustrian Perdagangan yang. Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya mau cek aja di Google, namanya Sikomeng. Iya, Komeng. Iya. Sikomeng. Dong. Sikomeng. Nanti bisa muncul di situ, Bang ya. Silakan disampaikan. Nah, tadi kan Abang bilang kalau pengaduan di wilayah Samarinda ini turun ya. Turun berarti sebelumnya sempat tinggi gitu, Bang. Waktu awal-awal terbentuk bisa 10 ke atas dalam setiap. Awal terbentuk tuh kapan tuh, Bang? BPSK Samarinda ini sebenarnya kan sudah periode yang keempat nih. Sudah periode keempat? Udah lama berarti, Bang ya? Udah lama. Yang periode pertamanya itu dibentuk tahun 2004. Sudah lama ya? Sudah mau 10 tahun berarti, Bang ya? 2004 sampai sekarang 20. 20 tahun? 20 tahun sekali hampir 20 tahun ya. Oke. Paling lama tuh, awal-awal berarti meningkat itu mungkin historinya deh, Bang. Laporannya tuh biasanya terkait apa kalau di wilayah Kalimantan Timur? Kalau untuk periode pertama kedua itu saya kurang belum ikut gabung. Saya masuk di 3-4. Kalau dulu memang yang periode pertama kedua itu yang mendominasi biasanya kasus-kasus di bidang keuangan, finance. Finance. Biasanya jasa keuangan tuh, leasing. Siap. Kalau melihat trennya sekarang turun, tapi tetap ada dong, Bang, yang tetap lapor. ada. Tetap ada yang lapor. Nah, itu apakah masih sama di bidang keuangan atau? Sebagian yang kalau pengaduan masuk keuangan, terus perumahan. Nah menarik nih. Properti. Apa biasanya yang dilaporkan itu, Bang?
Tempo hari itu masalah pengaduan apa fasilitas yang diperjanjikan oleh developernya. Tapi tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Penyelesaiannya apa tuh Bang biasanya Bang? Kemarin karena para pihak sepakat di mediasi ya mediasi. Di mediasi. Oke. Nah kan tadi Abang juga sempat nyebut soal melibatkan pihak berwajib. Ya. Nah, apakah juga nanti misalnya dalam sengketa yang diproses di BPSK karena pertimbangan satu dan lain hal, kemudian ini dibawa ke ranah hukum yang hukum praktis Pidana, gitu, ya, hukum pidana, pidana gitu. Ada nggak Bang yang sampai ke sana Bang? Enggak ada. Jadi Sejauh ini memang belum ada ya? BPSK ini sengketa konsumen biasanya sengketa keperdataan karena intinya permohonan ganti rugi. Oh intinya Penetapan ganti rugi berapa pantasnya gitu loh. Itu. Jadi tidak ada hubungannya sama. Nggak ada sampai nggak yang sampai ke pidana nggak ada Bang ya? Belum ada. Oh oke. Nah biasanya ganti rugi yang paling tinggi yang udah pernah ditangani Abang berapa banyak tuh? Selama ini sih karena mediasi ya udah kemauan para pihak. Jadi saya tidak juga jumlahnya tidak ada nggak masuk ke dalam ini ya. Oh oke. Tapi yang Abang tahu mungkin yang paling tinggi atau yang paling rendah deh. Yang paling rendah. Yang saya Abang sebutin tadi soal makanan tidak fresh tadi itu misalnya. Makanan tidak fresh waktu itu bukan dalam bentuk tuntutan uang ya. Oke, diganti baru gitu ya. Iya, akhirnya penyelesaiannya tuh waktu itu semacam perdamaian antara pelaku usaha sama konsumennya. Ganti baru sama permintaan maaf kalau nggak salah itu. Oh, oke. Biasanya lebih ke arah situ Bang ya. Iya. Ganti baru minta maaf gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan Abang sebut laporan mulai turun. Tadi tidak tahu nih apakah diselesaikan secara internal atau mungkin masyarakat kita yang kurang tahu bahwa ada BPSK gitu. Ya, bisa jadi. Makanya saya bilang ada 3 kemungkinan nih kalau nggak tahu BPSK-nya atau malas ribut lebih panjang ya. Saya bilang beredaan itu. Atau diselesaikan secara internal gitu. Atau mungkin udah selesai di tingkat pelaku usaha sama konsumen pada saat pertemuan pertama mereka waktu konsumen datang mengadu. Oke. Nah, kalau BPSK sendiri ada target nggak sih Bang sebulan harus menyelesaikan berapa masalah gitu? Tidak ada target. Nggak ada target Bang ya. Oke, jadi memang benar-benar mengikuti laporan yang masuk. Mengikuti laporan yang masuk. Lagian tugas BPSK kan bukan cuma penyelesaian sengketa sebenarnya, tapi memberikan edukasi atau konsultasi terkait masalah perlindungan konsumen. Nah, jadi selama ini memang yang masuk bukan melulu cuma pengaduan sengketa, tapi ada beberapa melakukan konsultasi perlindungan konsumen terkait bidang perlindungan konsumen. Oke, nah terkait dengan sosialisasi dan edukasi, apa yang udah dilakukan teman-teman BPSK dan apa mungkin ada program apa yang sedang dilakukan biar kita share di teman-teman ini? Untuk sementara ini karena memang yang periode keempat baru terbentuk, memang kami galakkan kembali ya masalah sosialisasi atau pengenalan BPSK itu sendiri ke berbagai bidang lingkup tingkat yang bisa kita capai atau kita rangkau gitu. Website pribadi, website khusus BPSK sama dia belum ada Bang? Belum ada. Ini memang rencana ke depan akan kita bentuk tersendiri. Memang keterbatasan karena sekretariatnya belum personilnya belum cukup banyak. Ini makanya karena tahun depan ada pelantikan sekretariat yang baru, mungkin mulai tahun depan baru kita galakkan sosialisasi melalui media sosial yang dikelola sendiri oleh BPSK. Sekretariat yang baru tahun depan berarti kan bentar lagi nih Bang. Bakal pindah kemana tuh Bang? Biar teman-teman tahu juga Bang. Semoga ini kantor sekretariat yang baru ini di Jalan Basuki Rahmat bekas kantor Dinas Perindustrian Perdagangan yang lama, samping Pegadaian depan kantor DPRD. Nanti kalau sudah selesai renovasi di sana, mungkin di sana sudah tempat anunya. Sudah ini Bang ya, sudah fokus di situ gitu. Fokus di situ. Udah teman-teman, jadi kalau mau ngadu nanti kalau misalnya udah nggak ada di situ, nggak ada di kantornya sekarang, pindahnya ke Jalan Basuki Rahmat. Itu dia teman-teman. Nah, kan biasanya kalau terkait dengan produk yang dibeli oleh konsumen ini kan banyak Bang, ragamnya banyak sekali gitu. Nah, ada nggak sih Bang hal yang perlu diwaspadai oleh konsumen sebelum membeli supaya nggak jatuh ke ketidakpuasan dan jadinya jadi sengketa Bang? Tips-tips barangkali dari BPSK ini supaya nggak terlibat sengketa lah gitu. Sebenarnya tinggal tergantung produknya ya. Kalau produk misalnya yang
apa sekali pakai atau apa gitu, tinggal dilihat ada masa berlakunya atau masa kadaluarsanya, itu mungkin lebih dicek di situ. Tapi kalau misalnya barang-barang yang lebih kompleks sifatnya, biasanya ada perjanjiannya itu. Nah, perjanjiannya itu yang coba dipelajari secara baik-baik oleh konsumen. Jadi kalau misalnya kayak perjanjian misalnya beli rumah, beli gitu, betul. Itu biasanya ada istilahnya free look, artinya konsumen seharusnya diberikan kebebasan sebebas-bebasnya oleh pelaku usaha untuk mempelajari atau membaca atau menelaah perjanjian tersebut. Jadi kalau memang bisa dibawa pulang, baca baik-baik. Nggak dikasih waktu 30 menit ya? Misalkan baca 30 menit ya? Nah, kadang konsumen karena merasa membutuhkan produknya, jadi begitu ditawarin perjanjiannya tidak dibaca secara teliti. Bahkan kadang perjanjiannya itu mungkin dituangkan dalam kontrak-kontrak yang tulisannya kecil dan susah dibaca. Panjang lagi Bang. Kalau nggak susah dibaca, pengertiannya susah dimengerti. Makanya saya bilang gunakan kesempatan free look itu kalau perlu, dokumen itu naskahnya itu dibawa pulang, dibaca 1-2 hari baru kembali lagi ke pelaku usaha. Jadi tidak perlu buru-buru. Ini biasanya perumahan Bang ya, yang kayak gini ya. Itu teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya mau beli properti gitu Bang ya, kan ada perjanjian kontrak segala macam, pastikan bahwa itu udah dibaca dengan baik Bang ya. Dengan baik. Pastikan udah dibaca dengan baik, sudah dimengerti, yang paling penting Bang ya. Sudah dimengerti dan baru ngambil keputusan gitu. Supaya tidak multitafsir. Supaya tidak multitafsir. Nah, kalau misalnya itu dilewatkan Bang, ini kan biasanya nih suka kelewatan yang kayak gitu-gitu. Kemudian terjadi sengketa. Nah, itu gimana tuh Bang? Nasib konsumen nih maksudnya. Nasib konsumen. Kalau sudah ada perjanjiannya seperti itu ya agak berat juga ya. Nanti kita akan lihat apakah itu nanti pelanggaran pelaku usahanya ini termasuk dalam pelanggaran klausula baku ya atau tidak gitu. Kalau dia pelanggaran klausula baku mungkin bisa kita batalkan. Tapi kalau memang ini bukan dalam klausula baku, artinya perjanjian yang ya disepakati juga oleh konsumen, sehingga ya mau tidak mau, artinya kalau terjadi multitafsir atau sengketa yang lahir dari itu ya berarti sudah disadari atau dipahami sebelumnya oleh konsumen, karena waktu dia tanda tangan kontrak, dengan demikian kontrak itu berlaku jadi undang-undang bagi dia. Jadi dia dan si pelaku usaha gitu. Nah, makanya di situ harus benar-benar dibaca Bang ya. Harus benar-benar dibaca. Ini mungkin yang juga disampaikan teman BPSK Bang ya, sebagai langkah edukasi gitu Bang ya. Itu dia teman-teman. Karena saya juga hampir mengalami Bang. Jadi kita nggak baca gitu kan, begitu sudah terjadi, waduh, ternyata dipertanyakan, ini ada nih di sini nih. Gitu. Oke, dan itu biasanya memang bahasanya suka ini Bang ya? Sukar double meaning gitu Bang ya? Bukan, pengungkapannya itu susah dimengerti oleh masyarakat awam. Ada mungkin pakai istilah-istilah teknis mungkin. Nah, itu yang kadang bagusnya itu saya bilang, jadi sebelum ada tanda tangan, ada kesempatan free look itu dikonsultasikan sebaik-baiknya. Makanya kalau ada misalnya kontrak-kontrak seperti mungkin konsumen nggak mengerti masalah ini, datang konsultasi ke BPSK itu nanti bisa dilayani. Oh bisa Bang ya? Sebelum transaksi terjadi? Ya, artinya kan itu termasuk dalam program konsultasi perlindungan konsumen. Itu dia teman-teman. Bisa datang dan nanya dulu Bang ya? Tanya, konsultasi lah. Ini maksudnya apa gitu Bang ya? Ini maksudnya apa? Oke, itu dia. Ini penting banget sih nih. Sebelum bebanmu kehilangan uang terus marah-marah di busam ya kan? Nah, kalau pelaporan secara pelaporan jarak jauh ada nggak Bang? Misalnya via email atau via surat gitu Bang? Sementara pelaporan itu masih dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan. Oh, langsung ke Dinas Perindustrian. Jadi memang tidak tersegmen ke sengketa konsumen. Jadi secara keseluruhan pengaduannya. Yang ditangani oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, misalnya Tera atau apa, itu nanti mereka yang filter kalau memang ini bidang ke BPSK baru diteruskan ke BPSK. Apakah BPSK ini juga semacam organisasi yang ada di tingkat nasional juga Bang? BPSK itu kedudukannya di kabupaten kota. Oh gitu. Jadi tidak ada di tingkat provinsi. Kalau di tingkat pusat itu namanya BPKN. Oke. Jadi memang ditangani di masing-masing kabupaten kota. Jadi penanganan sengketanya langsung di kabupaten kota. Termasuk biaya pengelolaannya juga dari APBD gitu Bang ya? Iya. Cuman memang sejak BPSK ini kan lahir dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, jadi amanatnya itu memang amanat undang-undang ini BPSK itu dibentuk di kabupaten kota. Cuman karena
ada perubahan tentang Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014 atau 2016 itu yang terbaru. Kewenangan itu ditarik ke provinsi, sehingga makanya sekarang ini BPSK itu yang lantik itu gubernur, tapi kedudukannya di kabupaten kota masing-masing gitu Bang ya. Dananya dari provinsi. Oke, menarik. Kalau dulu ya dananya dari Kalau dulu dari Pemkab. Pemkab ya. Oke. Berarti sampai hari ini udah ada 4 kepengurusan. 4 periode ya. 4 periode. Nah, satu kepengurusan itu berapa orang Bang yang ada di dalam? Kalau BPSK itu tergantung kompleksitas, biasanya 9 minimal, maksimal 15. Oke, semuanya itu dari latar belakang proporsinya sama. Kalau 9 berarti 3 orang pemerintah, 3 orang pelaku usaha, 3 orang konsumen. Jadi minimum 9, maksimal 15. Minimum 9 maksimal. Di Samarinda 9 berarti? 9. Kalau daerah lain yang 15 itu ya kayak di Jakarta, karena kompleksitas jumlah kepadatan penduduknya juga mungkin lebih banyak. Sukabumi di Jawa Barat tuh 15 gitu. 15. Kalau dari perwakilan pemerintah tuh apa Bang biasanya? Kepala dinas atau apa? Tidak. Jadi memang ada seleksi yang dibuka. Ada seleksi yang dibuka. Dan seleksinya tuh udah ada persyaratannya. Artinya semua PNS memang bisa mengikuti sepanjang dia memenuhi persyaratan yang diminta gitu. Salah satunya ya memahami bidang perlindungan konsumen. Jadi tidak harus sarjana hukum, sepanjang dia tahu bidang perlindungan konsumen boleh. Jadi kalau untuk susunan saat ini, orang dinas perindustrian perdagangan yang di kota ada yang jadi unsur masuk jadi unsur dari pemerintah. Sisanya dari bagian hukum. Siap. Berarti semua itu Abang yang koordinir Pak ya sebagai ketua? Itu dia. Nah, tadi Pak Abang beberapa kali menyebutkan soal undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Nah, ini kan kita banyak sekali ya gitu dalam kehidupan sehari-hari, entah itu transaksi langsung ataupun transaksi secara digital. Itu kita biasanya suka aja nih ketemu penyedia jasa atau perusahaan yang kerap memberikan pelayanan yang kurang maksimal dan membuat kita sampai mau mengeluh gitu kan. Kita selalu mikir, ini ada nggak sih sebenarnya aturan yang mengatur tentang itu? Ada nggak Bang yang bisa direkomendasikan buat teman-teman Sobat Cerdas ini? Kira-kira aturan apa yang mesti kita pahami gitu supaya kita tuh paling tidak punya power untuk nggak disepelekan sama penyedia jasa gitu. Kalau aturan umum sebenarnya walaupun belum terlalu rinci ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen aja dulu dibaca, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Ada di sana teman-teman ya. Itu secara umum mengatur apa tuh Bang? Hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Hak dan kewajiban. Iya. Apa yang biasanya sering dilanggar tuh Bang di undang-undang itu? Yang langgar siapa nih? Pelaku usaha apa konsumen? Dua-duanya deh, dari dua pihak nih. Waduh, apa ya? Kalau selama ini, kalau yang biasanya kalau pelaku usaha itu gini, undian. Menarik undian. Kenapa? Tapi kalau masalah undian ini nggak ada kaitannya dengan BPSK ya. Siap. Karena dia bukan sengketa konsumen biasanya. Biasanya pelaku usaha itu dilarang mengadakan undian, itu ada beberapa hal yang dilarang, misalnya mengganti nilai. Benar. Ada tuh kasus yang kemarin tuh yang ribut-ribut, tapi itu bukan pelaku usaha sih, pemerintah kayaknya ya, lembaga pemerintah yang dapat undian umroh, tapi yang dapat anak kecil, sehingga ditukar sama penyelenggaranya, ditukar TV apa ditukar apa, itu sebenarnya dilarang. Di undang-undang disebutkan. Itu teman-teman tuh. Koran Kaltim sering nih Bang, kita sering bikin jalan sehat gitu. Bentar lagi nih kita mau ulang tahun kan juga gitu. Dan kita kayaknya Koran Kaltim patuh sama undang-undang. Karena kita tidak pernah mengganti hadiah. Mengganti hadiah itu melanggar undang-undang Bang ya. Ancaman hukumannya ada nggak Bang? Saya kurang tahu. Rasanya ada sih diatur dulu. Rasanya ada diatur. Yang pasti kalau undang-undang dilarang pasti ada hukumannya gitu Bang. Selain itu apa lagi Bang? Selain undian? Apa lagi ya? Kalau suku cadang, biasanya penyediaan suku cadang untuk penggunaan produk yang lebih dari 1 tahun. Biasa kadang itu bisa jadi dilanggar oleh pelaku usaha. Artinya kalau dia menyediakan produk misalnya spare part gitu loh, dia
contoh yang kemarin apa tuh rencana ribut-ribut akan hengkang itu apa yang terakhir produsen mobil tuh? Oh, Saya lupa. Mazda. Nah, kemarin kan sempat diributkan, bukan disengketa, dipermasalahkan masalah spare partnya. Kalau misalnya dia jadi hengkang seperti apa, akhirnya ada pengaturannya jadinya. Ada pihak Mazdanya akhirnya memberikan apa tuh pernyataan siap walaupun sudah hengkang siap tapi memberikan penyediaan spare partnya masih ada. Oh, oke. Itu yang saya ingat. Kalau yang sih lainnya banyak masih. Oke, ini kan sekarang nih lagi rame, ini hal-hal kecil tapi ada di masyarakat bang. Snack yang berhadiah uang nih bang. Snack berhadiah uang. Nih saya lihat banyak banget yang kesel nih kan, karena dia udah beli banyak banget ternyata nggak dapat uangnya gitu. Iya, itu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh apa bisa dilaporin juga bang? Kalau ke BPSK mungkin enggak ya, tapi kalau dilaporkan ke Dinas Perindustrian Perdagangan ada nanti mereka yang petugasnya yang akan mengawasi. Oke, itu buatmu kalau kesal nggak dapat lapor aja. Lewat Cikomeng tuh bisa itu. Oke, lewat Cikomeng bisa Iya, bang ya. online Cikomeng. Oke. Biasanya kalau mau lapor nih sekalian nih, kalau mau lapor tuh apa yang mesti disiapin bang? Tentunya setelah datang Kalau ke di sana BPSK ya. Pertama Kalau di BPSK satu bukti misalnya pembelian barangnya, nota pembeliannya. Oke. Kalau nggak ada nota gimana bang? Bukti pembayaran gitu bisa bukti bang? pembayaran atau memang misalnya masih ada produknya mungkin bisa jadi. Tapi kan produk nggak mungkin dibawa ke kantor kan? Iya. Kecuali yang kecil-kecil gitu. Kecil. Oke. Kemudian yang kedua biasanya ini bukti sudah datang menghadap ke pelaku usahanya. Oh oke, siap. Tapi kadang kalau nggak ada buktinya ya nggak masalah. Yang penting ada pernyataan bahwa dia pernah gitu. bahwa sudah bisa diceritakan dalam kronologis tanggal berapa atau kapan sudah datang menghadap ke pelaku usaha dan ditanggapin lah. Nanti pihak pelaku usaha akan kita panggil untuk mengklarifikasi itu. Oke, yang pasti harus tahu alamatnya dan siapa berurusannya gitu bang ya. Karena kalau kita nggak tahu alamat pelaku usahanya gimana kita mau panggil? Iya betul. Nah ini kan kalau sifatnya dengan pelaku usaha, gimana kalau sengketanya sama pribadi gitu bang? Tapi misalnya jual beli gitu, bisa nggak bang kalau gitu bang? Bukan perusahaan gitu. Bukan perusahaan. Bukan badan usaha gitu bang misalnya. Sepanjang dia memang kalau di aturan ini bahkan seperti dokter ya memberikan jasanya itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Iya, kalau misalnya jasa notaris PPAT bisa dilaporkan karena dia memberikan jasa. Oke, jadi nggak harus badan usaha gitu. Nggak ada harus badan usaha. Perorangan yang jual beli seperti biasa juga bisa. Iya, yang penting dia menjalankan kegiatan ekonomi gitu. Oh, oke, itu teman-teman bisa. Misalnya beli handphone second nih misalnya bang, sesama nih ke penjual online gitu, ternyata ada yang bermasalah. Tahu pelaku usaha, tahu tahu alamatnya. Yang penting tahu alamatnya. Tuh, harus dicatat alamatnya berarti. Berarti kalau transaksi yang pastikan tahu alamatnya, disimpan bukti bayarnya gitu bang. Ada bukti transaksinya, sama yang paling penting cari penjual yang bagus ya. Biar nggak ke BPSK. Kalau mau ke BPSK buat konsultasi aja boleh bang ya. Boleh silakan konsultasi, misalnya mau beli rumah atau mau beli gedung. Nah, tanya-tanya dulu. Misalnya ada naskah perjanjiannya kan biasanya kalau kita mungkin kalau naskah perjanjian nggak bisa dibawa ya bisa dicatat, itu ditanyakan datang ke BPSK ya, kira-kira kalau seperti ini bagaimana. Oke. Kalau secara aturan ini mungkin pertanyaan. Kalau secara aturan apakah boleh kita membawa itu tadi bang, kontrak tadi bang? Boleh, tergantung kepada pihak pelaku usaha kadang karena memang kontrak itu kadang ada yang bersifat rahasia kan. Artinya ada kepentingan pelaku usaha juga yang harus kita lindungi. Sepanjang pelaku usaha tidak keberatan nggak masalah. Tapi kalau pelaku usaha keberatan ya sudah, berarti ada konsumen diberikan keleluasaan untuk mempelajari atau membaca kontraknya. Kalau memang dia tidak bisa bawa pulang, berarti dikasih waktu atau tempat, misalnya di tempat pelaku usaha, silakan konsumen baca. Kalau memang tidak selesai dalam 1 hari, konsumen bisa mencatat untuk ditanyakan ke orang lain gimana terkait klausul yang masih kurang jelas. Yang penting diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada konsumen. Oke. Kalau misalnya diras itu nggak boleh bang, maksudnya diburu-buru gitu. Ya sebenarnya kalau diburu-buru itu kalau konsumen langsung tanda tangan ya sebenarnya yang dirugikan atau rawan dirugikan konsumen. Makanya disitulah letak kesadaran konsumen sebagai seorang konsumen cerdas
jangan mau. Konsumen cerdas itu. Jadi harus memahami dulu Bang ya. Iya. Jangan asal beli, jangan asal tanda tangan. Karena butuh ya. Iya betul. Sekarang karena butuh akhirnya terburu-buru, akhirnya tanpa mempelajari melihat secara keseluruhan berkas perjanjiannya langsung tanda tangan aja. Oke. Apakah juga BPSK menangani pinjaman online Bang? Sebenarnya begini. Di BPSK itu sengketa konsumennya juga ada pembatasan kewenangan. Oke. Dua hal sekarang. Kalau dulu tuh untuk konsumen perbankan syariah itu tidak bisa diselesaikan oleh BPSK karena sudah ada undang-undang khususnya. Oh, oke. Jadi itu dibawa ke pengadilan agama itu. Oh, agak. Iya, karena udah diatur di. Oke. Jadi dia itu undang-undang khusus. Yang terakhir sejak ada peraturan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan terbaru sebenarnya untuk segala sengketa di bidang keuangan itu menjadi kewenangan POJK. OJK sendiri dia punya LAPS Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa khusus di bidang OJK. Oke. Yang non bank ya? Karena yang bank kan di Bank Indonesia. LAPS. Oke. Nah, seharusnya itu jadi kewenangannya LAPS OJK. Cuman memang kalau ada sengketa atau pengaduan yang masuk ke BPSK di bidang itu, di bidang apa nih, keuangan itu ya, finance atau ini. Nah itu makanya kita kembalikan dulu kepada pelaku usaha, sama kepada konsumennya. Kalau dia sepakat menunjuk BPSK dan kemudian cara penyelesaiannya ditempuh dengan konsiliasi atau mediasi, kita selesaikan. Tapi kalau dia pilih arbitrase, kita tolak. Karena apa? Kita kasih penyadaran ya, baik ke konsumen atau pelaku usaha. Bukannya BPSK tidak ingin menerima atau menerima pengaduan itu. Cuman saya bilang kebijakan dari BPSK sini untuk menjaga marwah atau martabat dari BPSK Kota Samarinda. Jangan sampai kita putuskan ya, misalnya ada putusan arbitrase, para pihak merasa keberatan, ini dibawa ke pengadilan negeri, terus diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hampir pasti akan dibatalkan karena keputusan dari BPSK bukan kewenangan BPSK. Tapi kalau itu diputuskan dalam bentuk konsiliasi atau mediasi tidak masalah. Karena konsiliasi atau mediasi kesepakatan para pihak. Tapi kalau arbitrase berarti kami yang memutuskan. BPSK. Iya, betul. Makanya itu karena ada peraturan OJK POJK terbaru ini ya. Sejauh ini adakah Bang yang lapor Bang terkait pinjol Bang misalnya? Banyak. Atau peer-to-peer lending gitu? Iya. Makanya saya bilang sejak POJK yang terbaru itu muncul, memang dari arahan dari pusat harus dipisahkan. Jadi kalau ada pengaduan di bidang keuangan atau finance itu, silakan arahkan ke OJK. Silakan arahkan ke OJK. Sepanjang itu misalnya para pihak tidak bisa sepakat untuk cara penyelesaiannya ya, atau memilih cara penyelesaian arbitrase. Tapi kalau para pihak mau mediasi atau konsiliasi, kita selesaikan, kita bantu. Dibantu. Itu jadi ke OJK aja ya, lebih tepat kalau memang misalnya mau bersidang gitu Bang ya. Cuman problemnya LAPS OJK itu nggak ada di kabupaten kota, adanya cuma di Jakarta. Di Jakarta doang. Di pusat. Itu kendalanya kenapa masih banyak di kabupaten kota ya. BPSK itu menerima pengaduan terkait pinjol. Iya. Sengketa di bidang keuangan. Di Samarinda deh Bang, catatan Abang yang saya ingat Abang deh, berapa kasus yang udah ditangani terkait pinjol ini Bang? Kalau periode kedua ini ya, periode kedua ini sejak April nih, baru satu. Besar Bang? Enggak juga. Jadi sengketanya bukan masalah penyelesaian angsurannya atau bagaimana ya, cuman masalah penahanan barang jaminan. Ya, karena satu dan lain hal, misalnya debitornya berbeda dengan yang menyelesaikan berbeda dengan yang namanya debitornya, sehingga pihak pelaku usahanya nggak terima tidak menyerahkan ini barang jaminannya. Tapi itu udah selesai juga. Dan mediasi itu Bang ya? Arbitrase sih kemarin. Arbitrase Bang? Ya, tapi itu keinginan para pihak. Dan mereka menerima gitu Bang ya? Ternyata bisa teman-teman ya. Walaupun sebaiknya lapor ke OJK gitu. Seharusnya lapor ke OJK, tapi bisa Bang ya dilaporkan. Makanya bilang kasuistik ya. Itu berarti kalau yang satu kasus itu yang lapor perusahaan berarti Bang ya? Bukan konsumen. Konsumen ya. Konsumennya yang lapor. Jadi kasusnya
yang tanda tangan dalam perjanjian angsuran suami istri. Terutang. Suami sorry. Oke. Dengan persetujuan istri. Oke. Cuman di tengah jalan istri yang meneruskan, ya suami istri ini berpisah jalan gitu. Oh, oke. Pada saat sudah lunas, istrinya minta BPKP-nya mana nih. Oh. Cuman karena yang tanda tangan suami, nggak bisa. pelaku usaha tetap menahan, katanya nggak bisa, harus yang ada tanda tangan di pernyataan awal. Bukan, ada pernyataan dari suami. Cuman problemnya suaminya nggak ketahuan letak posisinya, keberadaannya di mana, sehingga udah bertahun-tahun istri menelusuri, pelaku usaha juga menelusuri, tidak ketemu. Nggak ketemu. Akhirnya kita putuskan ini haknya konsumen atau bukan untuk mendapatkan buku jaminan. Dan itu udah kita putuskan diterima oleh kedua belah pihak. Oke, menarik juga ya. Jadi bukan cuman transaksinya bukan cuman masalah uang ya. Kadang bukan cuma masalah uang gitu. Oke. Kalau kasus-kasus yang lain kayak misalnya kasus perumahan tempo hari, dia misalnya kok janjinya sudah sama sambungan listrik dan air, kok air di sana. Jadi yang dituntut bukan airnya mana gitu. Oke, mana sambungan airnya gitu ya, mana listriknya gitu. Kalau yang kasus yang seperti rujak itu tempo hari, karena rujaknya busuk, nggak segar. Terus dia komplain di media sosial, pelaku usahanya merasa tersinggung, dari sisi konsumennya juga merasa dia nggak mendapatkan produk yang sejenis. Makanya saya bilang bukan melulu masalah nilai uang ya, tapi ada beberapa kasus yang penyelesaiannya lewat mediasi ya, akhirnya kesepakatan para pihak. Ya, seperti saya bilang tadi, ternyata cuma ketersinggungan, tapi akhirnya diselesaikan. Jadi teman-teman di BPSK ini bukan hanya mengurus yang material aja gitu Bang ya? Iya. Tapi sebenarnya sih kalau intinya BPSK itu penetapan ganti rugi. Cuma memang ganti rugi yang kalau menurut undang-undang ganti rugi itu sebenarnya yang bisa ditetapkan oleh BPSK cuma 3. Satu, ganti rugi barang yang serupa. Oke. Uang yang setara. Oke. Plus misalnya kalau mengkonsumsi misalnya obat atau pelayanan kesehatan, kalau misalnya sakit atau apa. Jadi cuma 3 ini yang sebenarnya diputuskan oleh BPSK, dan memang itu cuma itu aja. Makanya ini saya kasih pembelajaran juga ke pihak pelaku usaha. Kadang pelaku usaha itu kan kalau dipanggil BPSK merasa alergi, wah lebih bagus ke pengadilan aja deh. Sekalian. Padahal sebenarnya anggapan itu keliru. Kenapa? Kalau saya jadi konsumen cerdas, kalau saya bawa ke pengadilan, yang saya tuntut bukan cuma ganti rugi material. Iya. Ada ganti rugi imaterial. Iya, betul. Dan itu boleh dituntut di pengadilan. Kalau di pengadilan boleh? Boleh. Oke. Misalnya pembersihan nama baik gitu ya? Nah, itu yang imaterial ini kan macam-macam. Permohonan maaf di publik gitu ya? Tapi kalau di BPSK yang dituntut cuma ganti rugi material yang dalam 3 bentuk tadi ini. Barang yang sejenis, uang yang setara, atau pelayanan kesehatan yang kalau misalnya merasa dirugikan, ada komplikasi atau apa penyakit yang diderita gara-gara. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, selain 3 ini yang dituntut materi, ada imaterial. Bisa yang lain ya. Makanya kalau dibawa ke pengadilan sebenarnya pelaku usaha ada resiko untuk lebih banyak ganti rugi yang harus dia bayarkan seandainya itu diputuskan oleh hakim ya. Tapi kalau misalnya mediasi Bang gimana Bang? Kalau mediasi misalnya hasil mediasinya adalah ya saya akan menghentikan tuntutan kalau kamu minta maaf gitu. Itu boleh begitu Bang? Boleh. Sepanjang, makanya saya bilang mediasi ini kan keinginan para pihak, kita kembalikan. Betul. Artinya jadi BPSK ini tidak akan, makanya kalau 3 ini kan sebenarnya ditentukan lewat cara arbitrase ya, seandainya arbitrase ya. Betul. Tapi kalau mediasi itu keinginan para pihak. Terserah apakah itu dalam bentuk pemberian uang yang setara, atau pemberian barang sejenis, atau pemberian pelayanan kesehatan itu ya. Tapi kalau mediasi ya bentuknya bisa beragam bermacam-macam. Kayak misalnya udahlah kamu minta maaf gini-gini ya, nanti kita selesaikan. Itu. Iya. Lucu juga ya, menarik juga. Iya, kalau mediasi ya. Kalau arbitrase ya udah jelas ini 3 tadi. Makanya saya bilang kalau pelaku usaha dipanggil BPSK jangan alergi, karena takutnya gini, BPSK itu pelaku usaha karena ke BPSK ada kata konsumennya. Apalagi sengketanya Bang yang bikin takut tuh, sengketa tuh. Bukan, karena ada konsumennya sehingga dikira BPSK ini lembaga kepanjangan tangan dari konsumen. Bukan, ini lembaga netral. Bahkan sebenarnya melindungi dua belah pihak. Dan makanya ada plus minusnya. Oke. Itu dia teman-teman ya. Ini perbincangannya menarik sekali teman-teman. Tapi kita
ada durasi. Ada durasi. Terima kasih Bang Hasan sudah datang ke sini, Bang. Aku mau ngingatin juga teman-teman ya sobat cerdas semua bahwa tahun ini Koran Kaltim memasuki usia 17 tahun dan akan ada banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka ulang tahun 17 Koran Kaltim. Jadi kalian bisa ngikutin informasi terbaru, ada lomba, ada pelatihan jurnalistik, ada banyak ya. Cek aja nanti di Instagram @korankaltim.com atau juga baca berita di www.korankaltim.com atau juga teman-temannya ya, ada seputarfakta.com, ada pusaranmedia.com, dan yang pasti surat kabar harian Koran Kaltim. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minum dulu.